Teman-teman yang lagi rame terkait dari Pak KDM dengan Pak Purbaya terkait dari dana yang mengendap, yang mestinya dana itu dikirim dari pemerintahan pusat ke daerah agar segera diupayakan untuk pembangunan di daerahnya, tapi dana itu diendapkan. Inilah terjadi komunikasi yang saling berbalasan antara Pak KDM dengan Pak Purbaya di media sosial. Ada yang membela KDM, ada yang membela Pak Purbaya, dan lain sebagainya. Sebenarnya dua orang ini adalah sosok yang baik. Sosok yang baik sesuai dengan karakternya masing-masing. Ya, kalau Pak KDM ini orangnya sangat gampang membantu, orangnya perhatian kepada rakyatnya, dan kebaikannya itu kadang-kadang dimanfaatin oleh orang lain, minta bantuan dan lain sebagainya ya. Hanya saja pada KDM ini orangnya agak posesif, yang artinya dia akan memantau dan akan mempersiapkan sesuai dengan pikirannya sendiri. Kalau Pak Purbaya ini orangnya, dia menuntut sebuah kebenaran, menuntut sebuah keadilan, dan dia akan mencari tahu, karena dia ini tipe penganalisa yang handal. Jadi hal kecil bisa menjadi dikorek-korek dan lain sebagainya. Demi apa? Demi mencari sebuah kebenaran. Dan Pak Purbaya ini sebenarnya pintar berdebat loh ya. Kalau dari angka lahirnya, Pak Purbaya dengan Pak KDM dalam hal berdebat, Pak KDM kalah. Tapi kalau dalam hal membantu rakyat kecil melalui uangnya sendiri, Pak KDM yang unggul ya. Seperti itulah, jadi kedua belah pihak ini ada karakter yang lebih dan ada karakter yang min tentunya. Yang namanya manusia kan ada plus minusnya ya. Maaf saya masih agak batuk ya, jadi mungkin penjelasannya tersendat-sendat. Nah, itu tadi kalau dilihat dari angka kelahirannya secara global. Dan mari kita prediksi kalau dari tarotnya bagaimana. Karena Pak KDM ini juga memiliki pengikut, mempunyai pengikut, dan Pak Purbaya ini juga mempunyai pengikut yang pada akhirnya pengikut dan pengikut ini rame di media sosial, saling adu argumen di kolom komentar dan lain sebagainya. Nah, dulu saya juga pernah kerja di bank selama 21 tahun. Jadi begini teman-teman, yang namanya laporan ke BI itu dilakukan sebulan sekali, laporan akhir bulan. Ini mengenai jenis tabungan, misalnya ada giro, cek dan lain sebagainya. Juga jenis pinjaman jangka panjang, jangka pendek, juga kredit yang macet ya. Kredit lancar, kredit kurang lancar, diragukan dan macet. Juga kesehatan banknya ini tidak boleh di atas 5%. Kalau aturannya dulu, tapi sekarang saya kan nggak kerja di bank, jadi nggak tahu. Dulunya nggak boleh di atas 5% untuk kesehatan bank ini. Dan di sini tentunya seluruh bank akan memberikan laporan kepada BI setiap akhir bulan. Nah, tentunya BI ini akan tahu bank ini pinjamannya yang sudah dikeluarkan berapa, kredit macetnya berapa, kemudian tabungannya berapa dan lain sebagainya, pasti tahu. Dan itu datanya dari bank-bank daerah yang dikirimkan ke BI, ke bank sentral. Apa yang dikatakan Pak Purbaya itu juga nggak salah, karena yang dia utarakan itu adalah data per 30 September, karena closingnya di 30 September. Oktober masih belum closing. Kalau Oktober belum closing ya BI belum bisa memberikan data kepada Pak Purbaya dong, ya toh. Makanya jangan bilang yang Pak Purbaya ke update dan lain sebagainya, nggak bisa itu, karena datanya itu akan diproses sebulan sekali, akhir bulan baru diketahui. Nah, habis kejadian itu ya Pak Purbaya nggak tahu apa digunakan untuk apa, uangnya nggak tahu karena berjalannya di bulan Oktober, kecuali kalau Pak Purbaya mendapatkan pelaporan per akhir bulan Oktober, baru dia tahu dipergunakan untuk ini dan itu. Sebenarnya di sini miskomunikasinya di sini. Mari kita prediksi di sini ya.
Pak Purbaya vs Pak Dedi ini auranya seperti apa? Kalau dari angka lahirnya, Pak Dedi ini kenapa disayangi, mendapatkan fans yang banyak? Kenapa? Karena dia suka membantu. Juga cara kerjanya. Nah, kalau Pak Purbaya ini, mengapa dia disukai fansnya? Karena dari angka lahirnya itu sudah ada kode-kode di mana dia akan mendapatkan penggemar yang banyak. Nggak setiap angka lahir itu memiliki ada kode penggemar yang banyak. Juga di angka Pak Purbaya ini dia mendapatkan keberuntungan. Misalnya ketika ada sesuatu kejadian, dia terpuruk, tiba-tiba ada yang bantu dan lain sebagainya, seperti itu. Angka keberuntungannya di sana. Dan baik Pak Purbaya dan Pak Dedi ini sama-sama ada sosok pelindungnya. Sama-sama orang berspiritual. Jadi sama-sama menyukai hal-hal spiritual. Sama-sama memiliki pelindung baik di dalam dirinya mereka. Nah, mari kita prediksi mengenai pamornya. Pamornya bersinar siapa nantinya ya? Pak Purbaya apa Pak Dedi? Yang pertama ini Pak Purbaya dulu, pamornya seperti apa ke depannya? Pak Purbaya ini mendapatkan tantangan yang banyak dan itu sudah saya prediksi saat pertama kali saya prediksi sesuai dengan weton, kemudian sionya, bintangnya dan angka kelahirannya. Dan ternyata memang penganalisa yang handal dan bisa membuat perekonomian negara Indonesia bisa lebih baik walaupun berproses, nggak ujuk-ujuk ya, tapi mendapatkan banyak hambatan dari orang-orang yang merasa kebijaksanaannya merugikan mereka. Kalian bisa lihat prediksi saya yang tentang Pak Purbaya ya. Ini pamor Pak Purbaya ke depannya. Pamornya, hati-hati, ada hambatan-hambatan dari circle. Berarti circle itu ya orang-orang itu saja yang di sekeliling Pak Purbaya. Ya, yang dikenal Pak Purbaya. Kemudian, tapi Pak Purbaya bertekad untuk melakukan perubahan-perubahan untuk kebaikan negara Indonesia yang pada akhirnya ada sukacita. Tapi sukacitanya masih di angka 3, jadi masih memulai kebangkitan dari perekonomian Indonesia yang disambut gembira oleh rakyat. Proses perjalanan. Ratu koin, Ratu cangkir. Cangkir ini artinya sosok yang ulas asih kepada rakyatnya, bahkan dia rela berkorban untuk hal itu. Ya, berjuang untuk rakyatnya. Jadi di sini pamornya Pak Purbaya bagus, dilambangkan Ratu Cangkir ini. Nah, akan tetapi Pak Purbaya harus hati-hati karena di sini banyak yang nggak suka pada Pak Purbaya, yang ingin menjatuhkan. Tapi sepertinya Pak Purbaya tetap kekeh untuk melanjutkan apa yang dia harapkan untuk membantu perekonomian negara Indonesia agar bisa lebih baik lagi. Ini kalau untuk Pak Dedi ya. Pak Dedi, please melepaskan. Pak Dedi hati-hati, pamornya agak menurun di sini. Kemudian pertimbangkan baik-baik, ada simbol justice. Justice ini bisa sebuah proses hukum, bisa juga tidak proses hukum, tapi dalam mengambil sebuah keputusan harap hati-hati karena menyangkut dari karirnya dan lain sebagainya kayak gitu. The High Priestess, dengarkan suara hatimu ketika kamu mengalami kebimbangan. Ada tongkat 1 memulai sesuatu yang baru, sepak terjang yang baru, yang pada akhirnya The Emperor. Pak Dedi menghadapi sosok yang memiliki jabatan lebih tinggi daripada Pak Dedi. Di sini kan Pak Dedi sebagai gubernur ya pastinya harus taat kepada perintah-perintah presiden dan lain sebagainya. Ini artinya
pemimpin tertinggi yaitu Pak Prabowo. Jadi Pak Dedi ini harus patuh kepada Pak Prabowo. Dan Pak Dedi ini kan di bawah naungan Partai Gerindra juga. Kapan hari kayaknya Pak Prabowo nyentil ya. Jangan macam-macam tah, jangan apalah. Yang artinya kalau saya mengartikan versi saya ya. Kalau saya mengartikan seperti ini, Pak Dedi kan di bawah Partai Gerindra. Tapi ada sebuah konten yang memuja-muja dari Geng Solo seperti itu. Apakah pikiran saya ini benar dan salah? Saya juga kurang tahu. Tapi prediksi saya, pikiran saya ke arah sana. Makanya di sini ada The Emperor. Jadi teman-teman, kalau dari beberapa kartu ini perbandingannya, pamornya Pak Purbaya akan lebih bersinar dari Pak Dedi. Karena di akhirnya ada simbol ratu bawa cangkir. Walaupun di awal-awalnya dia menghadapi banyak sekali circle-circle yang ingin menjatuhkannya. Yang perlu diwaspadai Pak Purbaya ini dari orang-orang di sekitarnya, termasuk pejabat-pejabat yang dia kenal, yang kelihatan baik tapi di belakangnya menusuk. Hati-hati Pak Purbaya. Sedangkan Pak Dedi ini di sini hati-hati dalam melangkah, karena di sini ada rilis pamornya sudah menghadapi penurunan. Makanya setiap kamu melangkah harus pertimbangkan baik-baik. Apakah langkah ini bisa membuat nama saya tetap baik, tetap cemerlang, ataukah sebaliknya? Karena di sini ada simbol justice teman-teman. Simbol justice ini bisa proses hukum, bisa juga tidak proses hukum, tapi kebijaksanaannya itu akan membuat mati dan hidupnya, karirnya kayak gitu ke depannya. Makanya dengarkan suara hati, dan harus ada hal-hal baru, terobosan-terobosan baru yang bisa memulihkan namanya, yang bisa mengangkat kembali namanya, yang bisa membuat namanya cemerlang kayak gitu. Karena saya rasa Pak Dedi ini juga ada keinginan untuk memiliki karir politik yang lebih tinggi lagi daripada seorang gubernur. Ya, makanya harus hati-hati dalam melangkah, dalam mengambil sebuah keputusan. Jangan sampai blunder, karena sayang citra yang dibangunnya saat ini sudah baik. Kalau sampai blunder yang terjadi bisa kehilangan nama baik, bisa rilis ini. Seperti itu ya teman-teman. Bagi saya, Pak Dedi dengan Pak Pur ini adalah orang-orang baik.